Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Joko Suryanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan selaku pengawas pembina. Yang saya hormati Bapak Joko Keswanto, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan selaku narasumber. Saya bersyukur di tengah-tengah saya sudah menjelang pensiun diapit oleh para jejaka dan diberi pesan hidup harus berhati-hati. Pak Ngatijo, Pak Ngatijo ini pesan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Gugus Pinggir Oyo dan Gugus Siraman. Itu Oyo, Pak? Iya, dekat Oyo. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta BIMTEK yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas 1 4 dan guru mapel pendidikan agama dan PJUK. Sepantasnya lah hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Saudara kita yang di wilayah tertentu itu sulit untuk menghirup udara segar, dan kita bersyukur hari ini bisa menghirup udara segar sekalipun masih ada yang pakai masker. Justru disitulah kita akan terjadi harapan-harapan untuk bisa menghirup udara segar. Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa BIMTEK adalah hal yang harus terjadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Oleh karenanya, maka saya berharap kegiatan hari ini senang ya Bapak Ibu ya. Senang atau senang Bapak Ibu? Ya. Kalau senang berarti kita awali ikon saya, yaitu pantun. Butuh yang segar-segar untuk buat es vanila, diminum dengan teman-teman dengan sukaria, mendidik sepenuh hati untuk belajar Pancasila, menghasilkan SDM unggul untuk Indonesia Raya. Jadi endingnya adalah profil pelajar Pancasila. Karena tepuk berarti masih Pak Joko berharap untuk pantun yang kedua. Pergi ke pasar, beli sajadah, kumandang azan, indah suara, menjadi guru inspiratif, sungguhlah indah, wujudkan mimpi anak-anak Nusantara. Tepuk yang kedua, segera hentikan pantunnya Pak. Ibu dan Bapak yang saya hormati, karena ciri salah satu acara di kurikulum Merdeka di tingkat nasional di kementerian mesti muncul pantun, karena itu adalah literasi yang paling menarik di rumpun Melayu. Malaysia sama Bapak Ibu, dari Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia itu kan mesti suka pantun. Dan pada hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu kebanyakan adalah alumni IKM Mandiri Belajar. Betul? Apakah sudah ada yang mandiri berubah kemarin? Belum. Pengawas pembina wajib memberikan sertifikat kelulusan Mandiri Belajar. Berarti Bapak Ibu sudah lulus kan Mandiri Belajar? Atau dianggap lulus? Atau terjadi pemutihan?
Pak Joko Keswanto. Karena ini mandiri belajar dan Bapak Ibu berarti sudah lulus di platform Merdeka Mengajar berarti. Karena itu adalah media belajar Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka. Apakah sudah ada punya sertifikat dari PMM? Belum. Iya, sulit ya. Teman kita, tanpa bermaksud kami menyombongkan dia, Bu Haryanti itu menurut info saya terakhir itu sudah 13 sertifikat karena dia sudah melakukan unggah ya, aksi nyata. Iya. Guru SD Karangrecek 1 karena dia merupakan penggerak dari komunitas belajar dan memang itu perlu pejuang yang luar biasa. Nah, tetapi Bapak Ibu tidak perlu kecil hati. Yang membersamai jenengan itu adalah orang narasumber yang sekolahnya sudah dikunjungi 28 SD se-Indonesia. Karena pernah dari Jakarta, pernah dari Ambon, pernah dari Palembang. Tidak hanya dari sesama daerah istimewa Yogyakarta. Jadi beliau itu sudah diuji dan ditiru serta teruji oleh situasi. Dan sudah saya sampaikan di Karangrecek 2 tadi bahwa program sekolah penggerak angkatan pertama itu bukanlah makhluk hidup, tetapi kemarin jadi makhluk hidup karena menyusun kurikulum itu berjalan terus. Orang salah satu ciri makhluk hidup itu kan bisa berjalan, bergerak. Program sekolah penggerak angkatan pertama ini jadi makhluk hidup betul karena aturannya berjalan. Perubahan terjadi, bahkan bahasanya negatif Pak Joko, berubah-ubah. Saya selalu menyampaikan apa perbedaan perubahan dengan berubah-ubah. Kalau perubahan itu di pikiran kita, di memori kita itu positif. Tapi begitu mendengar berubah-ubah di pikiran kita negatif. Wes, urung tak lakoni wes ganti. Ya itu kan negatif. Tapi kalau saya ingin melakukan perubahan, nah itu berarti positif. Nah, karena itu maka narasumber di sini sudah pas. Karena ini alumni IKN Mandiri Belajar, maka harus dikenalkan seperti apa mandiri berubah. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Karena BIMTEK 2 hari dan insya Allah hari ini akan menyampaikan Pak Joko Keswanto itu tentang kurikulum merdeka, maka monggo nanti Bapak Ibu betul-betul mengikuti dengan sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, karena jenengan singkat betul padahal untuk bekal 1 tahun. Nah, untuk mengawal itu maka Bapak Ibu perlu belajar terus di PMM. 1. Yang kedua, belajar mandiri di komunitas belajar. Sesama guru ada praktek baik, disitulah nanti di komunitas belajar disampaikan. Sehingga kita bisa sharing di antara kita. Karena saya sudah menyampaikan berkali-kali, profesi guru itu adalah profesi 24 jam. Bahkan andai kata boleh lebih dari 24 jam dalam 1 hari, maka profesi guru itu letaknya sangat unlimited, tak terbatas. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu semua, selama 2 hari ini dari guru kelas 1, 4,
guru pendidikan agama dan mapel. Untuk Kanisius kan guru kelas itu otomatis guru agama. Jadi memang dunia akhirat. Dan guru di sekolah umum saya kira juga sama. Ya, setiap guru itu harus punya motivasi religiusitas. Tanpa itu, tadi sudah disampaikan Pak Kartijo, maka kita mulai dengan bismillah. Artinya lelah bisa hilang karena lillah. Atau dibalik, karena lillah tidak jadi lelah. Nah, di kurikulum Merdeka yang Bapak Ibu sudah alami 1 tahun yang lalu mandiri belajar, sesungguhnya Bapak Ibu sudah menerapkan sebagian. Lebih lanjut nanti Pak Joko yang akan menjadi pemateri. Kalau pengawas itu kan tidak narasumber, pengawas itu narahubung ya Pak Joko, yang menghubungkan antara narasumber dengan peserta. Maka begitu terhubung, maka pamit untuk melanjutkan tugas berikutnya. Itu narahubung. Jadi kalau narahubung sampai akhir berarti bukan narahubung, karena di SDP Aman 1 sudah menanti kami juga. Di sana ada rapat dalam rangka persiapan banyak hal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu maka kepada Bapak Ibu, karena kurikulum itu sudah jenengan cicil kemarin, sudah pernah diincipi. Jenengan kan sudah melakukan gelar karya siswa. Sudah kan kemarin yang SD Mandiri Belajar, kemarin kan sudah melakukan itu. Itu kan ngincipi, sudah. Kemudian jenengan juga sudah banyak hal asesmen sudah dilakukan. Itu sesungguhnya kan nafas kurikulum Merdeka. Bahkan panduan kurikulum 13 kan sudah saya mengatakan isinya itu sudah kurikulum Merdeka mewajahi kurikulum 13. Dalam bahasa minuman terlihat ini teh, tetapi bisa jadi teh berasa jeruk, bisa jadi. Artinya kurikulum kita itu sesungguhnya sudah tanda petik dipaksa untuk kurikulum Merdeka. Biarpun jenengan diiming-imingi hanya kelas 1 dan 4, ini kelas 6 asesmen sumatif jenjang akhir. Itu jenengan itu kan, kalau saya mengatakan kurikulum kita itu nggak bisa satu jenis kelamin. Kurikulum kita itu kurikulum berjenis kelamin ganda. Awal kelas 6, kelas 3 itu kan kurikulum 13. Tapi panduannya kan tidak ada. Kalau kurikulum 13 cok itu nggak ada. Yang ada panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013. Ya atau ya? Iya, terbit bulan September 2022. Dan itu harus kita alami. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, guru harus belajar. Siap jadi guru, siap belajar. Siap mengajar, siap belajar. Siap jadi kepala sekolah, siap belajar. Siap jadi pengawas, siap belajar. Kalau tidak siap belajar, segera berhenti 2024. Saya pernah tugas. Biarpun tidak boleh berhenti juga, harus belajar. Lifelong education. Golek ngelmu kuwi wiwit saka Bandulan tekan Bandoso. Pokoknya ning ngurung mlebu Bandoso isih sinau. Ning wis mlebu Bandulan sinau ya nyatane cah cilik. Kae wis iso mlaku ya tetep do seneng Bandulan kok. Karena permainan yang sangat menarik dan menyenangkan. Baik sing di Bandul maupun sing ngobahke Bandulan. Iya simbah-simbahnya ngobah. Ah niki ngomong putu jadi ya delani ya seneng. Ya, menggerakkan hati, menghibur suasana ya. Jadi dengan demikian kami berharap Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini dan tanggal 26 pastikan kurikulum Merdeka dan perangkat pembelajarannya dikuasai oleh Bapak Ibu. Minimal kuwi wis lebih dari mampu. Aja nganti diamboni tok,
Lah wingi kurikulum mandiri belajar. Nah sekarang ini Bapak Ibu nanti begitu tahun ajaran 2023-2024 itu start, maka kurikulum sekolah sudah tersusun dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing ya Pak Joko Kriswanto ya. Nanti tidak sama. Biarpun nanti panduannya Pak Joko akan menyampaikan dengan contoh-contohnya, maka nanti tim pengembang kurikulum, kalau itu kurikulum 13, kalau di kurikulum Merdeka namanya komite pembelajaran yang terdiri dari anggotanya guru kelas 1, kelas 4, guru mapel, olahraga dan pendidikan agama. Kalau kita ingin semua terlibat, diperluas. Boleh kan Pak? Komite pembelajaran yang diperluas. Nah, ini kalimat yang paling enak menurut. Jadi ngakoni kabeh. Wah, nek aku ngono ora kanggo lah bisa begitu guru-guru itu. Kanggo nek aku kae mesti kanggo apa-apa kae. Apa-apa ana. Donya kuwi mung cilik. Nek anane kuwi karo kuwi. Komite pembelajaran yang diperluas sehingga semua terlibat. Jadi kami berharap 2 hari itu bisa menghasilkan produk yang bisa menjadi bahan awal bagi komunitas belajar, komunitas atau komite pembelajaran di sekolah dan komunitas pembelajar pada saatnya itu untuk bisa menjadi bahan untuk di-workshopkan oleh sekolah dalam rangka menyiapkan kurikulum tahun 2023-2024. Ini targetnya Pak Joko selaku narasumber nanti. Pokoknya nanti kami yakin Pak Joko Kriswanto akan bisa mendampingi Bapak Ibu untuk bisa menelurkan bahan, kalau belum draft minimal bahan, syukur sudah draft yang nanti bisa disesuaikan oleh sekolah. Karena kalau Pak Joko Kriswanto nanti ini merdeka betul Pak, kami persilahkan sekolah sepenuhnya, itu nanti nggak jadi Pak. Bahasanya Bu Parmi itu ngeletis, udah, ya, nih ngeletis itu kan repot, maka berhasil nanggup. Harap menipet mana? Yang ngeletis sak didandani angel loh Bu Triharsanti, Bu Putini. Bu Puji, Bu Hayati, Pak Matijo, tidak boleh loh. Nah paling nak jadi nganggo alat iya loh akhirnya. Orang iso nganggo magicom loh. Nah itu. Oleh karena itu men orang mindun gawe nih Pak Joko Kriswanto. Aku ora dulu Pak Matijo. Wah aku ora bukan ora wian-wianan. Pokoknya iya belum ketemu. Saya berharap Pak Joko Kriswanto itu jadi lesisan gawe apik gitu. Jadi jangan sampai berguru kepala ajar bagai bunga kembang tak jadi. Itu kan peribahasa zaman dulu yang sekarang jarang muncul. Nah, oleh karena itu kami berharap nanti itu wis eneng gontrone gitu kan. Karena apa? Karena tanpa begitu nanti tidak akan bisa lebih cepat dilakukan. Memang guru ini luar biasa kegiatannya di penghujung akhir tahun ajaran dan di awal tahun ajaran dan di perjalanan tahun ajaran. Pancen yo ngono, nek lulus ya golek gawean kok. Nah, yo golek gawean ben semuanya ngono entuk gawean. Ning ora ning gawean kan apa tegese. Nah, untuk itu Bapak Ibu, maka kami berharap pengawas Wonosari itu sudah mengagendakan bagaimana di akhir Mei atau awal Juni sudah tersusun kurikulum sekolah yang siap untuk diproses penandatanganannya. Pak, ajeng akreditasi Pak. Sing akreditasi sing mboten apa. Akreditasi sudah dimulai persiapannya semasa Pak Singgih dan kawan-kawan diakreditasi, divisitasi. Jadi sesungguhnya jenengan sing 9 kan 13 kalau saya Pak. Yang 9 itu sebenarnya siap-siap bareng karo sing 4 ini. Jadi di tahap kedua atau ketiga atau keempat itu sebenarnya hanya tinggal menyodorkan menggiliran ini Pak Singgih,
Bu Parni, Bu Triarsanti, Bu Utini, ki wingi. Nah, yang ngono kuwi pancen. Nah itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, awal Juni paling akhir itu kita bisa menyelesaikan. Nah, workshopnya di sekolah itu kami punya satu keputusan bersama dengan pengawas SD. Itu di satu tempatkan. Tetapi nanti tiap sekolah menyampaikan. Ya itu, jadi tidak boleh hanya salah satu sekolah menyampaikan, enggak. Kemudian nanti komite yang dihadirkan, maka nanti perlu tempat yang luas. Kan komite satu, kemudian kita kan paling POT kan, yang pihak lain, monggo. Tujuan kami adalah mengefektifkan kegiatan Bapak Ibu dan juga karena ini kurikulum yang baru Pak Joko Biswanto. Jadi kalau sendiri-sendiri itu memang idealnya dan yang benar itu sendiri-sendiri. Dan itu memang sendiri-sendiri juga, hanya disatukan tempat. Ya politis meneh ya. Bahasanya Pak Slamet Supaya ya. Jadi tetap workshop itu sekolah itu sendiri hanya di satu tempatkan biar satu kesempatan waktu dalam tanggal yang sama dengan durasi yang diperpanjang. Ini tahun ini tujuan itu. Jadi tahun berikutnya nanti menurut situasi. Ya, bukan karena kami itu memaksakan tidak, tetapi kami melihat agenda kegiatan sekolah dan nuansa kurikulum yang baru ini perlu langkah ini kita ambil. Kalau kepala sekolah dan jajaran guru dan tenaga kependidikan setuju, maka nanti akan kita buat jadwal dan juga menerima masukan dari Bapak Ibu kepala sekolah. Yang terbaik mau tanggal berapa nanti di pos-pos atau di gugus itu nanti kita atur lebih lanjut. Ini tujuan kami apa? BIMTEK ini benar-benar bermakna. BIMTEK ini benar-benar menyiapkan kurikulum kita. Dan memang betul yang disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara tadi. Jadi harapannya bagaimana kurikulum ini bisa terbentuk dan perangkat pembelajarannya itu bisa disiapkan dan dikuasai oleh guru. Sambil belajar Bapak Ibu. Maka benar kalau kemarin di pengajian sawalan itu kan kalau andai kata surga itu digilirkan atau dibuat antrian, maka guru mestinya antri yang pertama. Ngono kuwi ning mlebu swarga iki diantrake. Karena apa? Begitu luar biasa aktivitas seorang guru. Bahkan ketika kita punya aktivitas yang penuh, kita perlu menjaga stamina. Jangan sampai nanti salah satu kegiatan kemudian gurunya udah ambruk. Monggo akreditasi ya Bu Parni. Tapi bukan SD-nya Bu Parni. Bukan. Di SD tertentu itu kan bisa jadi karena apa? Karena memang stamina itu penting. Dan guru itu memang dituntut stamina yang luar biasa. Nah, untuk itu manfaatkan 2 hari di dalam BIMTEK ini betul-betul nanti bisa terkuasai. Satu yang perlu dikuasai, kompetensi kurikulum merdeka. Bagi guru harus menguasai. Karena jangan sampai nanti kurikulum merdeka beraroma kurikulum 13. Ketok ini seruputane teh ning kok mambu kopi. Atau justru kurikulum 13 yang paling mendominasi pada kurikulum merdeka. Sekalipun kurikulum itu sebenarnya melanjutkan. Sebenarnya tidak bisa kita pisah betul mana kurikulum 13, mana kurikulum merdeka. Karena sesungguhnya kurikulum itu berkaitan. Tetapi ada ciri khas identifikasi khusus bagi kurikulum merdeka dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, fokus pada minat, bakat,
anak, dan seterusnya. Lebih lanjut Pak Joko Keswanto nanti narasumber. Narahubung menjelaskan nanti malah jadi salah. Fungsinya kan hanya narahubung. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membuka kegiatan ini, saya berpesan kepada Bapak Ibu, satu, tadi kompetensi Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka. Nah, maka Pak Joko nanti akan menyampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu harus menguasai konten kurikulum merdeka. Kontennya apa, isinya apa yang perlu kita pegangi. Yang ketiga adalah Bapak Ibu juga harus bisa mengontakkan konteksnya di sekolah Bapak Ibu. Jadi kompetensi, konten, dan konteksnya, sehingga penerapan kurikulum merdeka nanti akan benar-benar bisa Bapak Ibu lakukan. Dan ini karena tahun pertama kelas 1 dan 4, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, saya kira semua guru sudah siap. Tidak perlu, karena ini kurikulum merdeka, guru kelas 1, 4 terjadi reshuffle. Tidak perlu saya kira. Itu tidak tiru-tiru kementerian, reshuffle kabinet, reshuffle guru kelas 1 dan 4. Tetapi andai kata mau reshuffle boleh juga, asal guru yang diajak reshuffle itu tidak menjadi beban. Jangan sampai jangan dianggap ora iso kurikulum merdeka. Begitu penerapan kurikulum mandiri berubah, aku direshuffle ya, sekolah kelas 1 karo kelas 4. Ya. Tidak perlu Bapak Ibu. Semua guru itu siap, guru kelas itu siap mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi perlu guru kelas 1 dan 4 memang mau untuk belajar terus, sehingga kita tidak merasa canggung dalam menerapkan kurikulum merdeka. Dan forum ini salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan itu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Dari Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk terus belajar, dan kami pun para pengawas juga belajar. Jadi kita dituntut untuk semua belajar. Saya kira itu, dan dengan membaca kalimah thayyibah basmalah BIMTEK implementasi kurikulum merdeka, saya nyatakan dibuka. Kepala SD Negeri Siraman 1 Bu Gun Hayati, bila berkenan untuk memberikan ketulusan hati. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pokoknya yang penting tiba. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.